Alhamdulillah ya ibu ya, kita baru ketemu Habib ya sekarang ya. Nah, kita dibuka ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang salam pakai dari sebelah kiri jawab salamnya sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jawab salam berikan keberkahan dari Allah. Amin amin. Berikan kesehatan, sehat lahirnya, sehat batinnya, dan sehat kantongnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustaz Al-Habib Hamid bin Zaid, yang terhormat Ibu Ketua kita Ibu Yeti, yang terhormat Ibu Wakil Ketua Ibu Rita, yang terhormat ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Darul Iman, serta ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita masih tetap diberi nikmat iman, Islam serta sehat, sehingga kita dapat hadir dalam acara pengajian rutin di Masjid Raya kita ini pada hari Selasa 14 Juli 2026. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya atas nama pengurus mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Habib dan kepada ibu-ibu semua. Semoga niat dan langkah kita dijadikan amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Habib, tadi kita sudah diawali dengan membacakan surat ke-4 ya, ya. Jadi kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Wibit yang sudah memimpin pengajian kami. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang susunan acara pada ini, ada satu tadi sudah kita diawali dengan pembacaan ayat Quran, dilanjutkan dengan tamziah dan doa. Ibu-ibu, sekali lagi kita membacakan, dibuka lagi ya, ini ya, dengan membacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan membacakan surat Al-Fatihah tadi, semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar
dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sebelum dimulai, kita minta doanya untuk Bapak Hilman Muhsin, yaitu suami dari Ibu Weni yang sedang dirawat di rumah sakit. Doa kita akan dipimpin oleh Ustaz Habib ya. Acara selanjutnya yaitu kami serahkan kepada Bapak Ustaz. Pada Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Mari kita angkat tangan kita katakan amin. Salatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tamtaliku bihal usub wa talinu bihas suhur wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya bisa bertemu kembali kepada jamaah Majelis Taklim Darun Ni'mah yang tempatnya berada di Masjid Jami' Darun Ni'mah. Pimpinan Ketua MTBN Majelis Taklim Darun Ni'mah Ibu Yati M. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat ya Rabbal. Begitu juga sekretarisnya Ibu Abti P. Kita doakan. Mana Ibu Abti P? Oh, lagi nyuting dia. Kita doakan mudah-mudahan insyaallah semuanya pengurus Majelis Taklim Darun Ni'mah insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak keluar dari masjid ini kecuali Allah memberikan keridhaan kepada kita. Amin amin ya Rabbal alamin. Yang teristimewa pembawa acara kita yang luar biasa, Masya Allah, membimbing kita dari pagi tadi jam berapa? Jam 8 mulainya sampai sekarang, sampai nanti ditutup sama beliau dengan kalimat Alhamdulillah. Kita doakan pembawa acaranya sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. Begitu juga yang saya salam hormat saya, salam takzim saya ibunda kita, yaitu Bunda Ibu Haja Weni. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Saya kenal sama beliau dari tahun 2008. Saya ngajar di daerah Ampera, Jakarta Selatan. Dengan beliau, dengan teman-teman beliau. Dari 4 orang sampai 10 orang, sampai 20 orang. Ya, nah sekarang saya gembira. Ya, Masya Allah, ini luar biasa dengan bimbingan ketua majelis taklimnya. Ibu-ibu bisa hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan insya Allah semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dalam perkumpulan ini banyak para ustazah. Ustazah-ustazah yang saya tidak sebutkan namanya. Guru-guru kita yang mulia, yang luar biasa. Nggak pernah putus asa membimbing kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ikuti fatwanya, terus ikuti daripada arahannya. Karena al-ulama warasatul anbiya. Para ulama, guru-guru kita, itu mereka adalah pewaris para nabi. Nabi nggak meninggalkan dinar wala dirham, tidak meninggalkan harta, tapi Nabi SAW, para nabi dan rasul meninggalkan apa? Ilmu.
Kalau kita mencari ilmu, insya Allah semuanya dapat. Dunia dapat, duit, istri, suami, rumah, apa lagi? Pergi haji, dapat kita. Duit ada, betul nggak? Nah, jadi ilmu. Nabi nggak mewariskan. Innal anbiya, sesungguhnya para nabi, la yurisu, tidak mewariskan apa-apa. La dinar wala dirham, nggak uang dinar, nggak uang dirham. Walakin akan tetapi mewariskan ilmu. Enak gak Bu belajar? Enak. Pokoknya kalau orang yang duduk di dalam majelis taklim, dia merasa nikmat, berarti itu orang baik. Dia tenang gitu. Nggak repot sama urusannya. Nggak repot sama pikirannya. Sementara ditinggalin dulu deh tuh pikirannya. Kita pusatin dulu sama belajar. Itu tandanya orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ada perjalanan yang paling indah kecuali menuju ke majelis ilmu. Gak ada. Karena itu sudah hadis Nabi Muhammad SAW. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kamu melewati taman-taman surga. Bu, mau masuk surga ada? Ibu-ibu yang di belakang mau masuk surga gak tuh? Alhamdulillah. Mau dong jawabnya. Iya. Siapa yang nggak mau masuk surga? Nabi saja ketika Isra wal Mi'raj melihat surga itu nutup matanya. Matanya ditutup sama Nabi, nggak kuat melihat surga. Begitu indahnya. Begitu luar biasanya sampai tutup matanya. Kata malaikat Jibril, kenapa saya nggak kuat melihat surga? Maka ketika Nabi SAW ditawarkan, Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, pembawa wahyu, tolong kasih tahu sama kekasihku, mau gak dia? Aku taruh di tangan kanannya, yaitu matahari, di tangan kirinya bumi, mau gak dia? Nabi gak mau, saya pengen surga. Karena surga itu adalah puncak yang terakhir. Mudah-mudahan semuanya sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid wa fil akhirati wa qina. Itu doa sapu jagat itu. Jangan pernah ditinggalin. Iya, itu doa kebaikan dunia wal akhirat. Nah, maka itu yuk kita sama-sama berselawat kepada kita punya Nabi. Saya baca beberapa hadis. Itu luar biasa. Bagaimana keistimewaan kita punya Nabi. Nabi Musa adalah seorang Nabi yang bisa berbicara dengan Allah. Tapi gelombang suara. Beda dengan kita punya Nabi. Peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi bertemu dengan Allah. Zat Allah yang menciptakan kita. Kalau Nabi Musa hanya gelombang suara. Tidak memandang Allah, tidak melihat Allah. Apa yang terjadi? Kata Nabi Musa, ya Allah, saya mau tahu apa sih kelebihan Nabi Muhammad itu? Engkau begitu sayang, engkau begitu cinta. Apa kelebihannya? Saya mau tahu. Apa kata Allah? Ya Musa, kamu mengharapkan ridho dari aku, tapi aku menunggu keridhaan dia. Bu, kita punya Nabi, Masya Allah Bu, mulia kita punya Nabi. Sampai ada hadis yang panjang Bu. Ada hadis di dalam kitab Mukhtarul Ahadisun Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah. Itu hadisnya panjang, 1 halaman. Jadi nanti ketika kita meninggal dunia, masuk ke alam kubur, kita sendiri apa ada yang nemenin kita? Sendiri atau sendiri? Sendiri, nggak ada yang nemenin kita. Tapi jangan takut, orang yang beriman, orang yang bertakwa, janji Nabi,
aku akan temani umat aku di alam kubur. Aku nggak akan sia-siakan dia. Orang yang mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, saya yang nemenin. Kata Nabi Musa, apa keistimewaannya? Kata Allah, hei Musa, kamu mencari ridho aku menunggu keridoannya. Kira-kira istimewa atau tidak? Istimewa atau tidak? Ibu kalau ditawarin sama suami, sayang, hari ini ulang tahun kamu mau apa? Ibu pernah gak ditawarin sama suaminya begitu? Enggak. Ya Allah, kesian Bella. Ya. Tapi ada istri yang Masya Allah Bu, soleha. Dia tahu. Kenapa Bu? Oh ditawarin ya. Alhamdulillah. Tapi ada istri yang soleha, ketika suaminya mengatakan sayang kamu mau apa, dia tahu keadaan suaminya, keuangan suaminya, kemampuan suaminya. Dia nggak minta yang muluk-muluk, karena tahu kemampuan suaminya, utangnya. Dia cuma pengen nyenengin istrinya. Tapi istrinya Masya Allah, dia udah ada perhatian, sayang, hari ini ulang tahun kamu mau apa? Mau mobil. Entah dibeli odong-odong. Tapi istri yang soleha luar biasa. Sayang, aku nggak mau apa-apa. Ketika aku ulang tahun, umur aku bertambah, kamu ada di depan aku, ini udah hadiah yang paling luar biasa. Ada perempuan zaman sekarang kayak begitu? Ada nggak? Ada. Ya, Masya Allah ya Bu ya. Itu istri yang luar biasa. Ini Allah. Apa kata Allah? Musa, aku menunggu keriduannya. Dengan kekuasaan Allah dan kebesaran Allah, itu rohnya. Ini Nabi Muhammad belum diciptakan Bu, belum diciptakan. Dipanggil rohnya, roh itu udah diciptakan oleh Allah 50.000 tahun. Dalam hadis 50.000 tahun roh kita ini sudah ada. 50.000 tahun itu roh kita sudah ada. Dipanggillah roh. Wahai kekasihku, wahai kesayanganku, datanglah kamu, rohnya Nabi. Langsung Nabi Musa melihat bagaimana rohnya Nabi Muhammad SAW begitu mulia, dan Allah menghormatinya begitu mulia. Maka ketika itu Allah mengatakan, wahai kekasihku, apa yang kau inginkan? Subhanallah. Saya jadi mau nangis nih Bu. Jangan ya. Tenang aja, ada air Bu, tinggal minum. Subhanallah Bu, apa yang terjadi? Apa yang kau inginkan, kata Allah. Artinya Allah kan menunggu keriduannya, menunggu permintaannya. Apa kamu minta apa? Subhanallah. Roh itu berdiri tegak di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu Nabi mengatakan, saya ingin semua umat saya yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semuanya masuk surga. Apa kata Allah? Aku gabulkan permintaanmu. Langsung Nabi Musa ketika itu sujud di depan Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan saya umatnya Nabi Muhammad SAW. Nggak apa-apa
paling belakang nggak jadi masalah. Yang penting saya menjadi umatnya Nabi, bisa masuk ke dalam surgamu. Wah Allah Bu, nikmat sekali. Makanya agama ini kita jaga. Kita lihat saudara kita yang jauh dari agama, dia masih melakukan kemaksiatan, dia masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita bisa nasihatkan, nasihati. Kalau kita bisa ngarahin, kita arahin. Jangan kita jauhin. Jangan kita lecehkan dia. Oh ini orang gak bener nih, gak pernah ngaji nih, rombongan neraka. Jangan, gak boleh. Bisa jadi kalau Allah berikan hidayah, dia yang lebih rajin ngajinya ketimbang kita. Maka jangan Bu, kalau ada orang gak benar, saudara-saudara kita yang masih jauh dari ajaran Islam, kita deketin, kita arahin. Bagaimana caranya? Dia belum mau sholat, kita nasihatin, kita doakan. Jangan kita celak, kita hina. Dasar kamu gak pernah sholat, orang bodoh, orang tolol. Akhirnya dia nggak mau lagi melakukan sholat. Kenapa? Karena udah dihina. Hati kalau udah sakit, cari obatnya susah, nyembuhinnya susah, kecuali benar-benar dia bertobat kepada Allah dan mau kembali ke jalan Allah. Bu, lihat Bu, keistimewaan kita punya Nabi. Gak rela. Saya mau semuanya masuk surga. Apa kata Allah? Aku terima permintaanmu. Artinya apa? Nabi Musa melihat keistimewaan. Bagaimana? Karena Nabi Musa ini penasaran. Apa sih keistimewaannya? Apa sih kelebihannya? Sehingga Allah begitu sayang sama Nabi Muhammad, sehingga diberangkatkan Isra wal Mi'raj, bisa menuju ke Sidratul Muntaha yang tidak bisa ditembus oleh makhluk apapun. Tapi kok ini satu makhluk bisa nembus? Penasaran Nabi Musa. Tolong tunjukkan kelebihannya ya Allah. Kelebihannya minta surga untuk umatnya. Maka nanti Bu, Nabi diri di depan pintu surga. Ini pintu, Nabi diri. Lihat semua umatnya, semuanya sudah masuk ke dalam surga. Yang terakhir baru Nabi yang masuk. Begitu mulianya kita punya Nabi. Dan akhir hayat yang dipanggil bukan Sayyidatul Khadijah, bukan istrinya, bukan Sayyidatul Fatimah, bukan Sayyidatul Aisyah, bukan sahabatnya, bukan. Yang dipanggil adalah ummati, 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 umatku, 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 aku milik umatku. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta mes. Ya Nabi bareng-bareng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Allah salawatullah alaika. Alhamdulillah. Ya Bu ya, Ibu jangan takut dengan hidup ini, nggak usah takut, jalani saja. Jalani saja ya. Yang penting kita, judul kita hari ini mencapai ridho Allah ya. Ibu banyak hartanya, jabatannya tinggi, tapi buat apa kalau Allah enggak?
Kita pengen mencapai ridho Allah. Karena surga tidak akan bisa dimasuki. Wala anta ya Rasulullah. Begitu juga saya. Saya nggak bakal bisa masuk surga kalau Allah nggak ridho. Bu, kok pada nangis? Kita jadi ikut nangis juga nih. Boleh minum nggak, Bu? Bareng-bareng dong minumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Cara minumnya Nabi 3 teguk. Ya, 3 teguk tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, bismillahirrahmanirrahim. Habis bismillah, alhamdulillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Masih di tenggorokan, alhamdulillah. Belum ketelan. Ya. Cara minumnya begitu. Ribet ya. Ya jangan, kita ikutin sunnah aja. Insya Allah selamat dunia wal akhirat. Alhamdulillah. Ayo, baik. Bagaimana cara meraih ridho Allah? Ada 4. Yang pertama, akidah. Yang pertama apa? Akidah. Yang kedua adalah istiqomah. Yang kedua apa? Istiqomah. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, yaitu berbuat baik kepada makhluk. 4 macam ini kalau ada sama diri kita, insya Allah saya yakini mendapatkan ridho Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Siapa yang baca di pagi hari 3 kali dan di sore hari 3 kali, maka nanti dia akan digandeng tangannya oleh Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. 3 kali pagi, 3 kali sore. Ya, ulang ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sekali lagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Siapa yang baca 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari, nanti Nabi yang gandeng kita, yang nonton kita masuk ke dalam surga. Sini, masuk ke dalam surga. Enak gak ditonton begitu? Enak gak? Hafal ya, Bu? Raditu. Ya. Aku ridho billahi rabba, Allah sebagai Tuhanku. Aku ridho Engkau ya Allah sebagai Tuhanku. Ini akidah nih. Yakin kita. Saya ridho, pokoknya Tuhan saya Allah. Tuhan saya bukan harta. Tuhan saya bukan jabatan. Tuhan saya bukan manusia. Tuhan saya adalah wabil islami dina. Aku ridho dengan Islam agamaku. Aku akan pegang sampai aku diambil nyawa aku. Pokoknya nggak ada yang bisa mengganggu agamaku kecuali Islam. Inna dina indallahil, agama yang paling diakui oleh Tuhan, oleh Allah adalah agama lakum dinukum, untukmu agamamu, untukku agamaku. Maka di dalam Islam diancam, Bu. Nabi yang langsung ngancam.
Dan hadisnya sahih lagi. Siapa yang mengganggu agama selain Islam, yang diakui oleh negara, yang diakui oleh kerajaan, agama itu kita ganggu, maka kata Nabi, nanti aku yang akan menjadi musuhnya di yaumil kiamat. Jadi kita nggak boleh ganggu agama lain, menghina sesembahannya, menghina Tuhannya, nggak boleh. Di sini ada agama Kristen, ada agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama apa lagi? Konghucu, nggak boleh kita ganggu. Nggak boleh kita rendahkan, nggak boleh kita hina Tuhannya, tidak boleh. Sampai Nabi yang katakan, kalau kamu berani menghina sesembahan mereka, Tuhan-Tuhan mereka yang kau hina, aku yang akan menjadi musuh kamu nanti di yaumil kiamat. Subhanallah, indahnya agama Islam, luar biasa. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, saya ridho Nabi saya Nabi Muhammad, Rasulnya Rasulullah. Baca tiga kali tuh Bu, janji Nabi tuh. Siapa yang baca raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, aku akan gandeng masuk ke dalam surga. Bu, masih ingat gak ridho Allah? Untuk mencapai ridho Allah itu ada 4. Yang pertama apa? Akidah. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Berbuat baik kepada makhluk. Yuk kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah akidah. Gak boleh ada musyrik. Gak boleh Anda percaya ini, percaya itu. Sampai di dalam hadis dikatakan, seorang yang mendatangi dukun paranormal, dia datangi, ya, maka 40 hari ibadahnya tidak diterima. Na'udzubillah min. Sekarang bilangnya orang pintar. Orang? Jangan. Ada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Adukan kepada Allah. Ya Allah, saya disakiti sama fulan bin fulan. Tolong ya Allah. Ya Allah, saya disantet. Ya Allah, saya disihir. Tolong ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengangkat sihir ini. Hanya Engkau yang bisa mengangkat penyakit dari tubuhku. Allah ada sama kita hadirin. Ngapain ke sini ke sono, ke sini ke sono, kecuali ke ulama. Datengin ulama, datengin orang soleh, datengin tabib, datang ke dokter kalau memang itu penyakitnya, sama medis. Kalau medis sudah nggak bisa, mungkin Anda bisa datengin orang-orang yang dia dekat sama Allah, yang dia selalu menjalankan sholat dengan baik, minta doa darinya. Banyak ngapain kita ke dukun yang kagak sholat, ntar disuruh ambil potong bebek, bebek dipotong, nyanyiin potong bebek angsa. Ngapain potong bebek? Iya, darahnya diminum. Buat apaan? Bebeknya kita makan. Enak kan tuh, ya, daging bebek. Ya, jangan Bu, jangan. Ibu, jauhkan itu. Kalau mau mencapai ridho Allah, kita harus kuatkan akidah kita. Gak bisa mau ganggu dengan sembako, mau ganggu dengan jabatan. Saya harus mencopot keislaman saya dan saya harus keluar dari agama Islam. Gak bisa. Allah Tuhanku, Nabi Muhammad adalah nabiku, Islam agamaku. Gak boleh ada yang ganggu saya. Saya mau miskin, Anda mau sakiti saya, Anda mau teluh saya, Anda mau sihir saya, Anda mau apakan saya, tetap Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad adalah nabiku. Selesai urusannya. Udah ya? Udah. Belum. Jatah saya sampai jam 10. Iya, ini amplop udah dikasih. Buat Jawa ini yang pinter nih, biar kita semangat nih, amplopnya dikasih duluan. Iya. Alhamdulillah. Anak saya udah ngelirik aja nih. Ini anak saya Bu, namanya Muhammad. Ya, sekarang semester 6. Yang pertama, gua Jawa ini tahu nih dia. Ya, ini Muhammad yang pertama. Ya, sekarang
lagi ngabdi di Lombok Timur, ngajar di Lombok Timur dari pondok pesantrennya Dalwah, singkatannya Dalwah, Darul Lughah wa Dakwah di Jawa Timur, di Bangil, Pasuruan. Nah ini udah mondok di sana, sekarang lagi ngabdi. Jadi dari pondoknya wajib ngabdi 1 tahun. Nah sekarang sedang ngabdi di Lombok Timur. Ya itu saya minta libur karena santrinya pada libur, saya ajak pulang ke sini. Ya terus doakan mudah-mudahan insya Allah ngabdinya selesai, pulang ke pondok, nanti di wisuda pondok, pelajaran pondok di wisuda selesai, dan S1-nya. Jadi sarjana hukum. Doakan ya, biar sukses semua. Habib juga doain anak ibu semuanya sukses. Ya, semuanya jadi orang soleh dan solehan. Amin ya rabbal alamin. Kok ke amplop-amplop jadinya? Alhamdulillah. Yang pertama untuk mencapai ridho Allah apa? Akidahnya harus kuat, jangan musyrik. Lu pakai cincin ini nih, ntar lu bisa terbang. Ludahin tuh cincin. Jangan percaya. Ya, orang-orang udah pada ke bulan, ini masih percaya aja. Jangan. Kita boleh minum obat, tapi yang menyembuhkan siapa? Allah. Pokoknya lu kalau minum obat ini nih, lu pasti sembuh deh. Nggak boleh. Musyrik itu yang menyembuhkan Allah. Nih, minum Panadol. Kalau hijau buat apa, Bu? Pilek. Nih, minum Panadol hijau nih. Insya Allah pileknya hilang dengan seizin Allah. Dengan seizin Allah, itu obat wasilah. Ada batu cincin, Bu, namanya akik. Akik Yaman. Ada tambahannya akik Zabidi Yaman. Saya punya. Itu batu akik. Itu kalau kita lagi pusing, Bu, itu cuma ditaruh di sini nih. Hilang tuh pusingnya. Mau, Bu? Mahal. Ini bukan ini murah ini. Ini pemantes doang ini. Ya. Ada di rumah, saya takut hilang. Ya. Terus kalau sakit perut, itu cuma dioles saja. Di perut hilang. Kenapa? Perutnya hilang. Bisa aja hilang. Ya. Kalau hilang jadi pocong gitu. Boleh percaya, tapi yang menyembuhkan Allah. Kita percaya sama batu, tuh batu ada khasiatnya. Apa-apa. Tapi tetap semuanya adalah Allah. Nah, jadi jangan kayak kacamata nih. Ya, saya minnya min 3,5. Ya kan kalau melihat begini ibu mukanya rata. Lah beneran. Ini nggak kelihatan hidungnya nih. Menjilbabnya doang hitam. Tapi kalau pakai kacamata nih, kelihatan jelas. Iya, hidungnya mana yang mancung, mana yang pesek. Kelihatan pakai kacamata. Kita nggak percaya sama kacamata, tapi ini penghubung. Saya nggak percaya, saya percaya sama Allah. Tapi ini kan yang wasilah, penghubungnya. Itu nggak musyrik. Kamu penglihatannya nggak ngelihat ya? Ya kurang ngelihat, kalau duit jelas. Jangankan orang tua, anak kecil aja duit jelas. Ya, apalagi yang merah tuh. Bu, yang pertama kalau mau mencapai ridho Allah, yang pertama jangan musyrik. Jangan musyrik. Udah serahkan semuanya sama Allah. Jangan dikit-dikit dukun, dikit-dikit dukun, dikit-dikit kayaknya nih saya ada yang santet saya nih. Kayaknya ada yang guna-gunain saya nih. Jangan, udah ada Allah. Mau ada yang guna-gunakan saya, mau ada yang santet saya nggak percaya. Saya percaya sama Allah. Kalaupun ada, saya berusaha agar santet sihir biar hilang dari tubuh saya. Sekarang bisa dibeli di online, Bu. Iya.
Di online dapat kita nyihir orang. Iya di online banyak, semuanya di online. Beli sendok atuh pakai online. Harga 40.000 online. Lebih murah katanya. Yang kedua, istiqomah. Apa Bu? Istiqomah. Teguh pendirian kita. Ngaji, dia nggak pengaruh. Ada teman nggak ada teman dia datang juga ke pengajian. Ada kendaraan nggak ada kendaraan, dia nggak repot. Ya, dia ada angkot Jakarta tuh apa namanya tuh, yang gratis tuh. Jaklingko gratis ya Bu ya. Dulu saya pernah naik bayar juga. Bukan Jaklingko kali ya, angkot itu ya. Naik saya tuh waktu itu. Apa anak saya jalan-jalan yuk sayang, saya bilang sama adiknya nih paling bontot Abu Bakar. Anak saya 5 Bu, Muhammad, Hasan, Husain, Fatimah, Abu Bakar. Fatimah lagi di Cirebon, lagi menghafal Quran. Umurnya 12 tahun. Ya doain ya, insya Allah diberikan kesabaran. Karena kalau kita punya anak perempuan, itu pahalanya 2 kali lipat ketimbang anak laki. Jadi maksudnya 2 kali lipat bagaimana? Kalau kita jaga dia dengan baik, kita ajarkan agama, kita ajarkan akidah, sehingga dia tumbuh dengan baik, sopan, santun, menjaga dirinya. Ibu dapat 2 pahala. Kadang kita sedih juga. Tuh apaan tuh? Udah habis kali tuh. Alarm bangun kali tuh. Biasanya alarm bangun tuh. Ya, suaranya serem soalnya tuh. Nakut-nakutin. Ya nggak apa-apa Bu, biarin bunyi terus Bu. 10 menit lagi saya kelar nih. Alhamdulillah. Yang kedua istiqomah. Tiap pagi dia nyediain kopi buat suaminya. Sebelum jalan ngaji sayang, ya ada apa? Udah saya sediain tuh kopi sama pisang goreng ya. Ada tambahannya gemblong. Tiap pagi, masya Allah dia rapi sebelum ngaji dia udah kasih tahu. Ya ayah, saya jalan duluan ayah ya. Iya, nggak apa-apa sayang ya. Cuman belum bikinin kopi, nggak apa-apa. Ntar ayah ke warung. Kan warung deket warung kopi. Dia online lagi beli kopi online. Allahu Akbar, semua serba online sekarang. Yang ketiga, ikhlas. Apa Bu? Ikhlas. Dia sholat, dia ikhlas. Dia ngerawat suami, dia ngerawat anak, dia ikhlas. Hamil 9 bulan, ikhlas. Dapat anak lagi yang kedua, dapat anak lagi yang ketiga. Keempat nggak ikhlas. Neng, kita nambah lagi anak, abang aja yang hamil. Abang yang hamil. Kalau hamilnya bisa gantian enak kali ya. Anak pertama, anak kedua, abang ya. Yang keempat, yang terakhir, yaitu bergaul dengan makhluk, berbuat baik dengan makhluk. Ingat, makhluk itu bukan manusia saja. Ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ya, itu makhluk. Jadi kita harus berbuat baik. Ini kagak, tanaman di rumah dipatahin semuanya, ya, dihancurin semuanya tuh. Kucing disambitin, ayam masuk cekek, ayam tetangga masuk rumah cekek, matiin. Enggak, kita harus berbuat baik kepada makhluk. Ya, ada yang nyekek Bu. Kucingnya makan ikan. Oh, kucingnya makan ikan. Jangan salahin kucingnya. Lah kenapa kagak ditutup tuh ikannya? Lah ikan nablak begitu ya, kucing seneng. Jangan ditutup, rapiin ya. Kunci pintunya, jangan sampai kucing masuk. Kucingnya bandel deh lewat atas. Atau punya sayap kalau itu kucing terbang gitu. Bu, 4 ini dijaga kalau mau mencapai ridho Allah. Ibu jangan pernah putus asa. Dunia ini sesaat, dunia ini sebentar. Sebentar Bu, sebentar. Ya, dunia ini cuma transit.
ada alam rahim 9 bulan, ada yang lebih dari itu. Terus dunia 60 sampai 70. Kata Nabi, siapa yang umurnya lebih dari 80, ada nggak yang 80? Ada yang 80 di rumah? Enggak, saya nanya yang di masjid. Di rumah sakit banyak 90. 70. Ah, Masya Allah. 80. Ibu 80 dapat 100.000. Hah? Enggak, 70 enggak. 80. Saya mau minta doanya. Kak, kasih no ibu itu. No. Lewat sana kamu. Kamu fotonya dari belakang juga, videoinnya. Gini. No, kasih. Nyalain ini. Ini nyalain. Anterin. Jangan yang di rumah, jangan. 70 belum, ntar. Oh, belum waktunya. Kamu ke belakang tuh, ibu itu. Ada lagi yang 80. Maaf ya Bu, yang 80 tunjuk tangan. Saya pengen minta doanya dari yang 80. Ada yang 80 ya? Ada lagi enggak? Ada yang 80. Mana? Diri Bu. Diri. Nih. Masya Allah, alhamdulillah. Ini ada satu lagi? Maaf, dioper-oper aja. Usia berapa? Dioper-oper. Ada nggak ya? Oh, ada yang 47. 47 sih masih bisa joget. Ya. ada lagi yang 80. Enggak, pokoknya saya nih yang 80 saya mau minta doa. Saya akan bacakan hadisnya untuk yang umur 80. Apa yang 80? Cuma 2 ya? Ada berapa ya? Hah? Udah? Gak ada lagi yang 80? Yuk kita lihat. Nabi SAW bersabda, siapa yang umurnya 80 tahun atau lebih, maka dia sudah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya mustajabah. Dan dia sudah dibebaskan oleh Allah seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. 70 ntar dulu. Ntar hadiahnya dari pembawa. Ada lagi? Ada lagi yang Mana? Iya, nggak apa-apa. Nggak tahu umurnya. Yang saking sepuh. saking sepuh ya nggak apa-apa. Sepuhnya beliau Kita udah bisa menebak kalau dia sepuh, ya. Kasih unjuk duit dia apa nggak? Dia tahu nggak? Hanya tuh berapa ya? Kalau 80 tajam penglihatannya. Alhamdulillah ya Rasulullah salam ya Rafi niat raji ya Rasul ya Rafi. Sekali lagi ya Rasul salamun alaik ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jangan lupa terus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa, karena orang yang putus asa itu dia akan tersesat. Jangan pernah. Ibu jangan terpukul dengan kemiskinan. Ibu jangan lemas, jangan sedih nggak punya harta. Ibu jangan sedih nggak ada teman, orang nggak ada yang menemenin kita. Atau mohon maaf, anak-anak kita udah pada nikah, nggak ada yang pada datang, nggak ada yang perhatikan perhatian nama kita. Jangan takut, ada Allah. Alhamdulillah anak-anak kita udah pada sukses, dia udah pada nikah, dia udah pada punya keturunan, tapi nggak ada perhatian sama ibu nggak usah takut, ada Allah. Dia datang ahlan wa sahlan,
selamat datang nak. Jangan dikecewain. Lo kok baru sekarang datang? Ya, nungguin ibu mati baru datang. Jangan. Ya, dia udah mau datang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dia kaya, duitnya banyak, minta. Biar dibeliin mobil, biar diberangkatin haji dano. Sekian waktunya 1 menit lagi. Kita baca doa khusus buat suami Bunda Hajaweni, yaitu Bapak Hilman bin Muhsin yang sakit dalam segera diangkat penyakitnya oleh Allah, sedang dirawat di rumah sakit. Ya, setelah pengajian ini Bunda Hajaweni mungkin beliau ke rumah sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu-ibu kita yang umurnya 80 tahun, doanya tuh mustajabah. Ya Bu, ya doakan mudah-mudahan suaminya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang meninggal dunia, Ibu Haja Nurbaiti binti Haji Dimyati. Mudah-mudahan dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Yuk sama-sama kita khusyuk. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita angkat kedua tangan kita. Yang bertanya, Bu Jani. Oh iya, kalau memang ada pertanyaan, silakan pertanyaan dulu, nanti baru doa ya, terakhir ya. Jadi kita tutup dengan doa. Silakan yang mau bertanya, Ibu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah dengar cerita, kebetulan juga dari Ustaz juga. Ketika Rasul Isra Mi'raj, Allahumma shalli alaihi. dia melihat malaikat dengan 100 tangan. Satu tangan 100 jari, sedang menghitung. Terus Rasulullah bertanya, saya jadi sedih. Sedih ya Bu, Allah. Iya, kalau kita dengar cerita-cerita Nabi Muhammad SAW, itu luar biasa, membangkitkan kecintaan kita kepada beliau. Karena beliau sayangnya sama kita luar biasa. Sampai Nabi katakan, aku menyayangi umatku melebihi sayang aku kepada anak kandungku. Ya, silakan Bunda dilanjutkan. Jadi Rasul bertanya, malaikat sedang mengapa? Saya sedang menghitung tetesan hujan yang jatuh di langit, jatuh di seluruh bumi. Saya bisa menghitung. Jatuh di pantai, jatuh di laut, di sungai, di mana saja di seluruh bumi. Saya bisa menghitung berapa tetesan yang jatuh. Saya bisa menghitung. Tapi saya tidak bisa menghitung pahala orang yang bersalawat. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Hadis apa gimana? Iya, itu hadis Ibu. Ya, itu hadis sahih. Jadi ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi SAW diizinkan oleh Allah melihat malaikat. Malaikat itu menurut hadis, menurut riwayat, tangannya bukan 100 tapi 1000. Tangan malaikat, satu malaikat, makhluk malaikat itu tangannya 1000. Tangan kanan 1000, tangan kiri 1000. Setiap satu tangan itu ada 1000 jari. Kalau kita tangan satu, jarinya berapa? 5. Malaikat itu satu tangan, tangannya ada 1000. Tangannya ada 1000. Ya, terus setiap satu tangan ada 1000 jari. Dan satu tangan ini, satu tangan malaikat bisa menutupi langit dan bumi ini. Jadi jangan bingung, RT 1 ada yang meninggal, RT 2 ada yang meninggal, RT 3 ada yang meninggal, semua RT ada yang meninggal. Gimana nyabutnya tuh? Ya, dunia ini bisa dia pegang dengan satu tangan. Jadi nggak ada yang susah di hadapan Allah. Nah, ketika itu Nabi melihat, malaikat, kamu pinter banget. Bisa menghitung turunnya tetesan hujan ke bumi. Dari pertama diturunkan oleh Allah, ya, dari langit ke bumi, kamu hitung itu. Iya, saya hitung.
pintar sekali kamu hitungnya, luar biasa kamu. Langsung malaikat itu mengatakan, ada satu yang aku nggak bisa hitung. Apa? Ini kan hujan, tetesan hujan itu kan sulit banget hitungnya. Kok ada satu yang nggak bisa kau hitung? Iya, ada satu yang nggak bisa aku hitung, yaitu pahala orang yang berselawat kepadamu. Aku nggak bisa hitung pahalanya, karena begitu banyak Allah berikan orang yang berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Nggak bisa dihitung sama malaikat pahalanya. Aku angkat tangan, aku ngalah. Kalau tetesan hujan aku pintar, bisa aku hitung. Nggak kelewat hitungannya. Tapi ketika ada orang yang berselawat, makhluk berselawat, bukan makhluk ini bukan manusia saja, itu binatang, tumbuh-tumbuhan semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Daud alaihissalam, ketika Nabi Daud duduk beristirahat ya di bawah pohon kurma, dia berteduh, tahu-tahu ada ular. Apa ulet kecil tuh apa? Bukan ular bulu, bukan. Ulet ya, kecil. Bukan ular luwe gede, kaki 1000, bukan. Yang kecil. Iya. Akhirnya dia bicara nih, Nabi Daud, ya Allah, kenapa engkau ciptakan binatang ini? Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya ini binatang. Langsung binatang itu dengan seizin Allah berbicara, jangan meremehkan saya. Saya setiap hari berzikir kepada Allah la ilaha illallah 1000 kali. Saya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW 1000 kali. Langsung Nabi Daud diam. Jadi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, semuanya berzikir kepada Allah, semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi pertanyaan ibu itu hadis ya bu ya. Ya, ada lagi? Apa udah? Ada yang mau dikasih hadiah lagi? Ada yang umur 5 tahun ada? Kasih 2.000 udah girang. Insya Allah ya itu saja dari saya. Yuk kita baca la ilaha illallah. Siapa yang menutup majlisnya dengan la ilaha illallah, dengan membaca 3 kali la ilaha illallah, tidak bangun dari tempat duduknya kecuali diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis apa saja, arisan, kumpul keluarga, ya, kumpul dengan anak-anak, yuk kita baca yuk la ilaha illallah 3 kali yuk. Yuk, itu nggak berdiri kata Nabi kecuali dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap baca kalimat tauhid? Siap baca kalimat la ilaha illallah? Siap? Yang dapat duit tadi siap? Wah, lebih siap deh. Ya. Oh, ada orang saya pernah kasih hadiah, duitnya dilaminatin, ditaruh di lemari, katanya bakal jimat. Ya Allah, jangan. Ya belanjain buat apa gitu ya. Ayo Habib dulu ya, la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Mari angkat kedua tangan kita aminkan sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Saya minta anak saya baca doa Allahumma qulna wal muslimin. Doa ini sudah berumur 500 tahun, dikarang oleh Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Allahumma qulna.
Deketin mic. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma qul lil muslimin Min as-saqawati ila as-sa'adah. Amin. 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 أسألك دعوة بك واستجرا في كل تنسان أن يرزقه رزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا لما يرزقين Amin. وملازمة في الحق والدين وإذا ما صرفا يقال تعبد لا يشكه تكبرا ولا يكون ولا تنسل إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf kurang dan lebihnya karena saya ada acara kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.